Episode 2 MGMP Bahasa Indonesia SMA Kabupaten Takalar, tes awal kemampuan berpuisi dan sesi tanya-jawab pada workshop penulisan dan pembacaan puisi kreatif. Dan yakinkan diri bahwa saya bisa. Taman. Kini telah berbuah lebat, baunya harum, rasanya manis, warnanya menawan. Sungguh indah namanya. Oh ya maaf, sungguh seindah namanya. Sungguh, engkau bohong yang baik, bermanfaat bagi siapa saja. Walau demikian, engkau tak hitung kebaikanmu. Engkau tak minta balas jasa. Engkau tak ikhlas karena Allah. Harum manisku, aku tahu ini isi hatimu. Andai engkau dapat berbicara, tak banyak kau minta. Ku yakin yang diminta, simpan kulitku di tempat sampah, tanam bijiku di taman yang subur. Ku ingin generasiku tumbuh subur, sebarkan kebaikan hingga semua orang berlomba berbuat baik. Mekar di taman hati, baunya mewangi, harumkan taman, tenangkan jiwa, damaikan hati. Wahai bunga pujaan, mekarlah sepanjang masa, walau baumu semerbak, warnamu jangan dipamer, cukup dikagumi, tapi tak dapat dipetik. Engkau bunga pujaan, hiasan tak pernah layu, hiasan tak pernah layu, wahai bunga nan mekar. Bersemilah di taman hati, penyejuk sang pemilik taman. Engkau terawat di taman yang bersih, sebersih hati pemilik taman. Bungaku, engkau hiasan hidupku, tumbuhkan cintamu dalam cintaku di taman hati. Yakinlah cintamu, cintaku, cinta kita menyatu dalam jiwa. Nan tenang karena ridha ilahi. Sekuntum bunga, sekuntum bunga mekar di taman hati. Baunya mewangi, harumkan taman. Tenangkan jiwa, damaikan hati. Wahai bunga pujaan, mekarlah sepanjang masa. Walau baumu semerbak, warnamu jangan dipamer, cukup dikagumi, tapi tak dapat dipetik. Engkau bunga pujaan, hiasan tak pernah layu, wahai bunga nan mekar. Bersemilah di taman hati, penyejuk sang pemilik taman. Engkau terawat di taman yang bersih, sebersih hati pemilik taman. Bungaku, engkau hiasan hidupku. Tumbuhkan cintamu dalam cintaku di taman hati. Yakinlah cintamu, cintaku, cinta kita menyatu dalam jiwa. Nan tenang karena ridho ilahi. 25 Mei 2022, Kembondai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan di sini tidak banyak, hanya persoalan penulisan saja yang sering kali kita temukan. Ya, dan sampai hari ini saya juga belum tahu persis titik yang benar yang mana.
mana ya disebutkan supaya untuk masalah. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Ibunda Dr. Haja Firmundai, peserta rombongan, Bapak Ibu peserta MGP dan workshop. Pertanyaan saja saya pada umumnya, ya untuk pertanyaan umum saja mengenai kreatif menulis. Terkadang kita punya ide-ide menarik, kita punya topik-topik yang sebenarnya menurut kita sendiri bagus, menarik. Cuma terkadang ketika akan dikembangkan, saya pribadi kadang merasa ragu apakah ide saya ini nantinya tidak mengundang kontroversi, apakah nantinya tidak akan mengundang banyak kebaperan. Nah, ini menghambat kreativitas saya karena terlalu banyak mempertimbangkan tanggapan dari halayak. Kalau tiba-tiba suatu hari ide ini berkembang dan ingin dipublikasikan, apakah dampaknya akan berdampak baik atau seperti apa? Jadi salah satu faktor penghambat ide kreatif saya pribadi adalah terlalu mempertimbangkan tanggapan dari halayak. Jadi mungkin pertanyaannya, bagaimana sikap sebaiknya seorang penulis, seorang kreator? Apakah masih berlaku mempertimbangkan pemikiran, pendapat halayak? Karena sepertinya saya tidak siap ketika saya punya ide, saya punya sebuah karya, kemudian nantinya akan mengundang kontroversi. Takutnya akan berdampak psikis dan mematikan ide-ide selanjutnya. Terima kasih, Prof. Ya, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan, Bu. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa salah satu tantangan penulis itu adalah terkadang merasa sulit mengekspresikan perasaannya atau apa yang ingin disampaikan ke dalam tulisannya karena takut terjadi kontroversi. Nah, sebenarnya seorang penulis itu ya baik dalam konteks sastra maupun misalnya dalam berupa bentuk berita atau feature misalnya itu punya hak prerogatif. Tetapi hak tersebut tetap harus bisa dipertanggungjawabkan. Misal Ibu ingin menuangkan ke dalam tulisan hal-hal yang sifatnya memang mengundang kontroversi di suatu wilayah tertentu, tetapi Ibu bisa mempertanggungjawabkan opini Ibu atau argumen Ibu dalam tulisan tersebut dengan didukung oleh fakta-fakta dan data-data yang valid. Kalau sudah ada data-data dan fakta-fakta yang valid, ya Ibu sebenarnya tidak perlu ragu atau takut menuangkan ide tersebut ke dalam tulisan walaupun disadari memang ada bisa munculkan kontroversi di dalamnya. Jadi itu memang salah satu tantangan seorang penulis. Jadi terkadang kadang juga ada penulis yang saya dengar, yang saya baca di zaman dahulu itu kadang bisa dipenjarakan karena tulisannya. Iya. Jadi selama kita bisa bertanggung jawab dengan tulisan tersebut, ada data dan fakta yang dimasukkan ke dalam tulisan itu, bismillah saja Ibu, ditulis saja. Ya. Ya, sekian itu dari saya Bu, singkat. Terima kasih. Kemudian kalau puisi, ya tentu kita harus mempertimbangkan nilai-nilai. Jadi misalnya apakah karya kita itu tidak bertentangan dengan sara? Ya, ini yang harus dicermati. Nah, selanjutnya seorang penulis harus memiliki tanggung jawab, memiliki keberanian, memiliki bukti yang
mendukung tulisan kita. Tapi jangan selalu menganggap bahwa tulisan saya lah yang paling benar. Tulisan saya harus paling bagus, ya, karena tidak ada tulisan yang sempurna. Semakin banyak kita menulis, semakin kita sadari akan kekurangan kita di dalam mengembangkan ide kita. Dan yakin bahwa tulisan saya dapat bermanfaat bagi orang lain dan memberikan rasa kesenangan kepada orang lain. Waktu terasa begitu berharga. Bersamamu segala dunia kurasakan tahu. Satu lagi ya. Di gedung PRI, kawan-kawan bersatu, meningkatkan kualitas menjadi yang terpuji. Semangat workshop teruslah berkobar. Semangat membawa perubahan untuk dunia pendidikan yang lebih baik. Jadi sebelum kita ke materi, karena ini adalah pembacaan puisi kreatif, saya ingin sampaikan bahwa media YouTube, Facebook, Instagram itu adalah hal-hal kreatif yang bisa kita lakukan untuk menuangkan keinginan, menuangkan hobi kita dalam membaca puisi. Ini ada beberapa video saya dalam membaca puisi. Itu ada puisi Mati Bersantai karya Rahanarge, itu diadakan juga di Takalar Bunda beberapa tahun yang lalu. Itu pengabdian masyarakat juga. Coba deh yang juara satu lomba baca puisi, mari kita saksikan dulu. Allah saki antu mingka tuli asi sambung alewai talasanda saribatan puloa pare picuru ila sisa lagi antu mingka tuli rampungan masong alang talasanda saribatan maiki apulo si batang acera si tungka singai si kamasean riparanta rupatau kiparatene talasa empo rilino saribata paenteng isirita naptimania panceta te akimari Allah sama rumba nari sepita jai tutuna talasa tarunan maiki apulo si batang si besok rika majikan dasi dadasi kinggapa pangamasea sungguh rilino makanan bone suhuka sama rilana karai Allahu Ta'ala.